ya. Jadi mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6, B1 sampai dengan B6 itu semuanya asam basa. Setelah ada penjelasan alat gelas sebentar dari antara Prof Joko atau Prof Jarwo nanti. Setelah itu minggu depannya lagi kalian baru akan dibagi. Misalnya kelompok ini Yodo, kelompok ini Komplekso, kelompok ini Argento atau yang lain. Nanti bisa dilihat jadwalnya di lab mulai dari minggu depan. Ya. Jadi saya persingkat aja supaya cepat ya untuk praktikum argentometri. Nanti kuliahnya juga akan saya berikan argentometri. Jadi kita praktikum dulu ya. Jadi intinya dalam praktikum argentometri ini kalian dapat menentukan kadar garam NaCl dalam infus NaCl menggunakan mode titrasi presipitasi argentometri. Jadi kalau misalnya kalian yang dulu sudah pernah kalian lakukan di kimia dasar itu adalah titrasi bukan yang presipitasi karena titrasi adalah perubahan warna kolorimetri. Nah, di sini nanti argentometri itu adalah titrasinya ditandai dengan terbentuknya endapan. Itulah titrasi argentometri yang membedakan dengan titrasi yang lain. Seperti iodometri tadi itu adalah titrasi kolorimetri, kalau argentometri adalah titrasi presipitasi. Alatnya standar ya untuk titrasi, kita gunakan buret, beker, Mayer, pipet volume, corong, dan biasanya. Standar untuk titrasi, kalian sudah pernah melakukan titrasi dulu waktu kimia dasar, dan kalian sebelum argentometri akan pasti melakukan titrasi asam basa dulu, jadi saya tidak perlu jelaskan alatnya. Bahannya, kalian bekerja dengan titran, agenitrat, kemudian NaCl, nanti NaCl bubuk ya, standar untuk pembakuan, kemudian sampelnya adalah infus NaCl, kemudian indikator kalium bikromat, kemudian indikator fluorescein, serta amilum 1% atau dextrin 1,5%. Reaksinya tidak perlu saya jelaskan di sini ya. Nanti akan saya jelaskan di kuliah. Yang jelas, untuk praktikum argentometri, kalian akan melakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah titrasi argentometri dengan metode Mohr, ini nama orang ya. Yang kedua adalah titrasi argentometri dengan metode Fayence. Bedanya apa? Ketika kalian melakukan titrasi argentometri dengan metode Mohr, itu akan dibentuk nanti endapan warna merah bata. Ingat ya, endapan merah bata itu adalah titrasi dengan cara Mohr argentometri. Sedangkan dengan metode Fayence, yang terbentuk nantinya adalah suspensi berwarna merah rosa atau merah muda tipis gitu. Merah muda tipis itu bedanya itu. Nah, nanti kalian lakukan pembakuan bisa dengan metode Mohr atau metode Fayence dan penetapan kadar sampel bisa menggunakan metode Mohr atau metode Fayence juga. Dengan catatan metode yang digunakan pada saat pembakuan dan penetapan kadar itu tidak sama. Jadi terserah kalian mana yang mau Mohr, mana yang mau Fayence. Saran saya pembakuan gunakan Mohr, penetapan gunakan Fayence. Saran saya supaya kalian pengalaman menggunakan dua-duanya. Sampelnya sama, titranya juga sama, agenitrat. Ya, caranya gini. Pertama untuk pembuatan larutan baku dulu. Sama seperti Prof Joko tadi ya. Kalian menimbang dulu untuk membuat larutan baku. Nah, apa yang ditimbang? Jadi titrasi itu pasti dibagi menjadi dua step, yaitu pertama adalah pembakuan, yang kedua adalah penetapan kadar. Pembakuan titran yang pertama adalah penetapan kadar. Untuk pembakuan titran, karena kalian tidak tahu konsentrasi agenitratnya itu berapa. Beda dengan tadi ya, KiO3-nya kalian sudah tahu konsentrasinya. Kalau ini, kalian tidak tahu konsentrasi AgNO3-nya, makanya kalian harus lakukan pembakuan AgNO3. Caranya kalian timbang NaCl kurang lebih 600 miligram. Caranya sama ya dengan caranya Prof Joko tadi ya dengan orientasi dulu kemudian dengan timbangan analitik plus minus 10% jadi 660, 540 sampai dengan 660 sebaiknya. Kemudian dilarutkan dalam aquades ya di beker gelas seperti biasa. Kemudian kalian transfer secara kuantitatif ke dalam labu ukur 100 mili. Secara kuantitatif, harusnya kalian sudah tahu ini mentransfer kuantitatif ketika kalian kimia dasar dulu. Kemudian diatkan sampai dengan 100 mili dengan air. Ini pembuatan larutan baku. Nah, untuk pembakuan cara Mohr, pertama kalian ambil 10,0 mili larutan baku. Kalau 10,0 mili artinya kalian gunakan pipet volume. Kemudian kalian transfer ke Erlenmeyer. Larutan baku yang tadi di labu ukur itu ya, kalian ambil 10 mili, kemudian pindahkan ke Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 1 mili indikator kalium bikromat K2CrO4. Ya, kalian tambahkan itu 1 mili kalium bikromat. Pakai apa? Gelas ukur aja. Kemudian
kalian lakukan titrasi dengan Ag nitratnya sampai endpoint. Nah, itu nanti kalian replikasi 2 kali ya. Kalau sudah kalian replikasi 2 kali, maksudnya apa replikasi 2 kali? Kalian lakukan titrasi 2 kali. Jadi kalian isi buret, kemudian kalian titrasi ya, sampai ketemu nanti endpointnya berapa, kalian catat volumenya, kemudian buretnya kalian nolkan lagi dengan titran, kemudian titrasi lagi. Jadi kalian menimbangnya 2 kali NaCl-nya itu 600 miligram. Boleh kalian timbang barengan, jadi 2 Erlenmeyer ya, kalian masukkan 2 Erlenmeyer, boleh nimbangnya barengan, boleh nimbang satu dulu titrasi, kemudian nimbang lagi. Terserah kalian mau yang mana, yang lebih enak yang mana. Ya, itu pembakuan. Nah, kemudian kalau kalian sudah melakukan pembakuan, artinya kalian sudah bisa menghitung AgNO3-nya berapa konsentrasinya. Ya, jadi kalian tahu konsentrasi NaCl, kalian tahu konsentrasi AgNO3. Jadi V1N1 sama dengan V2N2 itu standar itu. Kemudian untuk penetapan kadar, kalian gunakan cara Fayence. Caranya sama, jadi nanti kalian akan mendapatkan 2 botol ya untuk argentometri. Botol pertama isinya adalah titran AgNO3. Isinya kurang lebih saya tidak tahu, saya lupa isinya berapa, tapi botolnya besar kurang lebih. Botol kedua, kalian akan dapatkan botol coklat yang berisi sampel NaCl infus NaCl. Nah, ini sampelnya. Jadi jangan sampai salah ya. Yang agen nitrat itu untuk titran, yang infus ini adalah sampelnya. Nah, caranya gimana sampelnya? Kalian pipet juga 10 mili larutan sampel, kalian pindahkan ke Erlenmeyer, kuantitatif ya. Kemudian tambahkan 4 tetes fluoresein, indikator fluoresein, dan kalian tambahkan 4 mili amilum 1%. Ada itu amilum 1% di lab. Kemudian titrasi dengan AgNO3 sampai endpoint. Sama ya, replikasi 2 kali. Kalian hitung nanti normalitas NaCl-nya berapa. NaCl sampel itu maksud saya ya. Kemudian nanti hitung persen B per V kadar NaCl dalam infus. Cara ngitungnya gimana? Akan saya jelaskan nanti di akhir. Itu cara ngitungnya. Oke, sekarang saya beri tipsnya supaya kalian tuh benar. Ya, yang pertama adalah kalau kalian menggunakan metode Moore untuk titrasi. Jadi ingat ya, KCR pertama, konsentrasi KCR kalium bikromatnya adalah 1 mili, bukan konsentrasi, maaf, volume. Kemudian tips yang kedua, titrasi itu kalian lakukan, itu pH-nya kurang lebih 7 sampai 10. Ya, jadi kalian ukur itu sebelum kalian titrasi. Jadi ketika kalian mencampur NaCl tambah K2CrO4 1 mili itu, ya, sampel, sampel NaCl standar itu dan EK2CrO4, kalian ukur pH-nya dengan indikator universal. Berapa pH-nya? Paling enggak harus 7 sampai 10. Kenapa? Kalau terlalu asam, sorry. Kalau terlalu asam, itu nanti indikatornya itu tidak peka kalau terlalu asam. Tapi kalau terlalu basa, itu nanti akan terbentuk Ag2O, terbentuk endapan AgCrO4. Jadi ukur pH-nya dulu. Kemudian, pengocokan ketika titrasi itu harus kuat. Supaya apa? Jadi bukan kalian titrasi satu tetes, terus kelemar-kelemar kalian tetes pelan-pelan, kalian kocok pelan-pelan. Bukan seperti itu. Karena ini adalah titrasi presipitasi, maka akan terbentuk endapan. Nah, kalau kalian pelan-pelan ngocoknya, ya itu nanti endapannya itu merengkel-merengkel, apa gumpal-gumpal endapannya. Seperti itu. Endapannya gumpal-gumpal. Nah, kalau endapannya gumpal-gumpal, apa yang terjadi? Nah, kalau endapannya gumpal-gumpal, nanti malah nggak jelas nanti endpoint-nya. Gitu. Ya, itu. Kedua, endpoint-nya itu adalah endapan warna merah bata ya, bukan larutan warna merah bata. Endapannya yang warna merah bata. Nah, biasanya larutannya itu akan berwarna merah bata dulu sebelum endapannya. Tapi endapannya masih putih. Nah, caranya gimana? Jadi pertama, awal sebelum dititrasi itu akan kalian lihat gambar sebelah kiri itu. Itu awal sebelum dititrasi. Jadi kuning gitu itu nanti. Jadi kalau kalian mencampurkan NaCl dengan K2CrO4 itu kuning gitu itu. Kalian titrasi awal kuning-kuning itu nanti akan ada endapan putih larutannya akan semakin kuning. Titrasi awal.
Kemudian berikutnya itu nanti larutannya itu akan berwarna coklat dulu. Kalian cek endapannya. Endapannya harus merah bata. Caranya gimana ngeceknya? Tutup dulu keran buretnya ya. Kemudian hati-hati jangan sampai netes keluar karena akan mengurangi volume titrasi dari saat itu. Kemudian kalian cek endapannya. Kalian intip dari bawah bekernya itu. Erlenmeyernya itu. Seperti apa endapannya? Endapannya masih putih atau merah bata? Ini tergantung judgement kalian ya. Kalian latihan untuk judgement bahwa endapannya harus merah bata. Tidak usah tanyakan dosen, kalian tanya sendiri. Kalian konfirmasi sendiri. Apakah endapannya sudah merah bata? Nah, kemudian kalau endapannya sudah merah bata, itulah endpoint dari titrasi. Kalian baca angka yang ditunjukkan di buretnya berapa, itulah volume agen O3 yang dibutuhkan. Nah, kalau overshoot seperti apa? Kalau kebablasan, yaitu yang sebelah kanan itu merahnya nggak karuan itu warna larutannya sama endapannya itu merah bata, betul-betul bata itu ya. Jadi kelebihan itu overshoot. Artinya apa? Kalau kelebihan sudah mending ulang aja dari awal. Karena volumenya sudah pasti lebih, hitungannya juga sudah pasti lebih nanti normalitasnya. Ya, itu. Kemudian dengan metode Vian. Nah, metode Vian ini seperti ini. Jadi sama, pengocokannya juga harus kuat pengocokannya. Karena ya seperti biasa ya presipitasi. Kemudian ada tipsnya, hindari cahaya matahari langsung ketika kalian melakukan titrasi dengan metode Vian. Jadi semua yang melakukan titrasi dengan metode Vian ini jangan duduk dekat-dekat jendela yang kena matahari langsung. Jadi awal sebelum dititrasi ini kayak gini, bening gini ya. Kemudian kalian titrasi itu akan makin kuning putih gini warnanya. Kalian titrasi, proses titrasi. Kemudian nanti ketika sudah endpoint, perhatikan warnanya itu adalah merah rosa. Kamu tahu sirup apa? Strawberry susu itu atau susu soda atau apa gitu. Anggaplah sirupnya sedikit ya itu warnanya. Nggak kuning lagi tapi merah muda banget. Merah muda banget. Ini sudah endpoint kalau Vian. Jadi tidak usah dilihat endapan-endapannya lagi ya kalau Vian. Pokoknya warnanya merah muda itu sudah endpoint. Nah, ini harus merah muda stabil. Artinya apa? Ketika kalian kocok, ya warnanya tetap merah muda, nggak jadi putih lagi. Nggak jadi putih kekuningan lagi. Warnanya merah muda ya, bukan putih. Merah mudanya dari mana? Lihat warnanya. Nah, kalau overshoot seperti apa? Ya merah mudanya makin merah artinya. Jadi kayak susu soda gitu itu sudah. Merah mudanya merah muda banget. Ya itu artinya sudah overshoot. Ya, ini perhitungannya. Kalian bisa beri slide-nya ya. Kalian boleh lihat. Jadi pertama itu penimbangan NaCl. Ini kalau saya nimbang segini misalnya adalah 616,5 miligram. Kalian bisa menghitung berat normalitas NaCl ya seperti biasa. Berat apa molecular weight dikali 1000 per volume kali valensi. Kemudian pembakuan, kalian kan lakukan dua kali ya pembakuan. Jadi misalnya pembakuan volume titrasi yang pertama kalian dapat 10,10. Kemudian volume kedua kalian dapat 10,15 misalnya. Jadi normalitas agen O3-nya yang pertama, replikasi pertama itu kalian hitung V1N1 sama dengan V2N2. Kalian hitung segitu. Normalitas keduanya sama V1N1 tambah sama dengan V2N2 sama dengan segitu. Nanti kalian rata-rata agen nitratnya itu berapa normalitasnya. Ya, misalnya 1,1039. Nah, hasil rata-ratanya ini dijadikan normalitas agen O3 yang akan kalian gunakan untuk penetapan kadar. Ya, jadi misalnya, kalau kalian penetapan kadar, kalian dapat volumenya segini, titrasi 1, titrasi 2. Kemudian kalian hitung sama V1N1 sama dengan V2N2. Nah, N-nya agen O3 di sini adalah yang tadi kalian rata-rata tadi, 0,1039 N-nya. Kemudian NaCl-nya itu berapa dalam infus, yaitu yang dicari. Volumenya jelas 10 ya. Kemudian volume agen O3-nya ini adalah volume yang kalian lihat di buret. Kalian hitung normalitas 1, normalitas 2 ya. Kemudian kalian rata-rata. Ya, kemudian ini adalah hitungannya. Seperti itu.
Ya, jadi untuk mengetahui persen B per V kadar NaCl dalam infus, jadi nanti ada kesetaraannya. Jadi 1 mili agen O3 itu adalah setara dengan 5 5,844 miligram NaCl. Ini sudah kita beritahu. Nah, berat NaCl-nya berapa per mili infus? Itu adalah volume agen O3 dikalikan normalitas agen O3. Normalitas agen O3-nya tadi ya. Kemudian dikali 5,844 dikali 0,1 itu adalah normalitas agen O3-nya ya ke dalam kesetaraan. Normalitas agen O3 dalam kesetaraan dikalikan 1. 1 itu adalah volume agen O3-nya. Jadi volume agen O3 itu ikut yang di sini ya dalam normalitas agen O3. Kemudian N agen O3-nya segini. Kemudian 5,844 itu adalah konstantanya. 1 mili setara dengan ini kesetaraan. Nah, dalam infus 1, titrasi pertama, penetapan kadar, volumenya 10,30 kan ya. Kalian lihat yang di atasnya itu. Kemudian N-nya, N agen O3-nya 0,1039. Kemudian dikalikan 5,84 ke 01. Kebetulan yang titrasi kedua ini sama hasilnya. Jadi nanti rata-rata berat NaCl dalam mili infus adalah satuannya adalah miligram per ml. Saya ingin satuan terakhirnya itu adalah miligram per ml yang kalian laporkan ya, bukan normalitas yang kalian laporkan. Yang kalian laporkan adalah berat NaCl dalam infus, berat B per V NaCl dalam infus. Ya, ini adalah penilaiannya. Jadi saya fair ya, saya tunjukkan penilaiannya di sini. Jadi nanti kalau rata-rata kesalahan kalian 0 sampai 2% itu nilai kalian 100. Lebih besar dari 2% sampai 4% itu 85. Gitu seterusnya. Kalau kesalahan kalian itu normalitasnya, kesalahannya adalah lebih besar dari 10% dari harga benar, itu nilainya adalah 53. Nah kalau salah kalian 100%, misalnya salah salah pol nggak salah tok gitu, tetap 53. Ya, kalian harus mentarget yang ini ya, yang 100 atau 85 ini kalian target. Jangan target yang salah 100% ya, 53. Ingat ya, nilai kalian kualitatif juga sudah tidak bagus kebanyakan. Jadi targetlah nilai yang bagus untuk kuantitatif. Nah, nilai akhirnya itu adalah 60% pembakuan ditambah 40% penetapan kadar. Jadi misalnya, kesalahan pembakuan, kalian melakukan kesalahan pembakuan itu kesalahannya adalah 7%. Ya, kalian sudah panik duluan ya, ingat kesalahan pembakuannya. Karena kesalahannya banyak sekali. 7% artinya kan ini cuma 69 gitu. Nah, ini kan 7%, 6 sampai 8%, 69. Kemudian kesalahan penetapan kadar itu kalian kesalahannya adalah 1,5%. Nah, nilai kalian itu untuk argentometri adalah 0,6, 60% dikali penetapan pembakuan, 69, ditambah 0,4 dikali penetapan kadar. Jadi nilai akhir kalian untuk argentometri adalah 81,4. Jadi bukan di rata-rata 50-50 ya, pembakuan bobotnya lebih besar dari penetapan kadar. Nah, perhatian. Kalian nanti akan mendapatkan titran dan sampel. Jadi titran yang kalian dapat itu sudah lebih dari cukup, tidak akan direfill. Habis ya sudah. Ya, itu sudah dihitung cukup untuk 4 kali titrasi, lebih dari cukup. 5 bahkan bisa kok. Kemudian, kedua, cek kebocoran buret dulu sebelum kalian mengisi titran. Jadi kalian ketika setelah mencuci buret itu, isi dengan air, terus cek buretnya itu netes atau enggak, bocor atau enggak. Nah, kalau bocor ya titran kalian nggak habis nanti kalau kalian isi AgNO3. Ya, jadi itu. Cek dulu dengan air. Kalau sudah yakin buretnya nggak bocor, aman. Kalau buretnya bocor gimana, Pak? Tukar sana sama laboran. Tukar yang bagus buretnya. Kemudian ketiga, hati-hati saat menuangkan titran ke dalam buret. Jadi kalau kalian nanti menuang titran ke dalam buret itu mohon hati-hati. Ya, kalau misalnya corong kalian kegedean atau nggak terpasang dengan benar, perhatikan cara menuang titran ke dalam buret ya. Itu nanti titrannya tumpah kemana-mana, malah habis duluan titrannya. Karena banyak tumpahnya daripada masuk ke dalam buretnya. Jadi hati-hati saat menuangkan titran ke dalam buret. Kemudian lakukan titrasi dengan teliti ya. Jadi kuantitatif ini menilai seberapa teliti kalian.
dan hitung hasilnya dengan benar. Kesalahannya itu paling sering itu ngitungnya. Saya sudah beri ngitung cara ngitungnya loh ya, jadi hampir nggak. Kalau salah itu resiko kalian. Kemudian ingat ya, kalian ini bekerja dengan agen nitrat. Tahu ya efeknya ya. Jadi kalian bekerja dengan rapi dan bersih. Kalau agen nitrat kalian tuh meleleh kemana-mana, kena tangan kalian, kena jas lab kalian, kena laporan kalian ya sudah, jas lab kalian itu nasibnya itu pasti akan jadi gombal, itu sudah nggak bisa dibuat apa-apa. Kotor coklat-coklat jorok gitu. Itu ya, tolong yang rapi. Kalau ada tumpahan agen nitrat segera dilap. Ya, itu dari saya. Ada pertanyaan? Saya tidak tahu kelompok mana yang akan dapat argentometri dulu ya. Setelah asam basah nanti akan dibagi lagi. eh itu. Ada yang tanya? Kalau nggak ada mungkin bisa dilanjut. Ya, apa Kusan? Permisi Pak, saya mau bertanya tadi mengenai yang pembakuan MOS, MOS ya, kalau tidak salah More. ya, yang MOR ya Pak. Hmm. Yang mengenai pH 7 sampai 10 itu, kalau pH 7 sampai 10 itu kejadiannya seperti apa ya Pak kalau di luar dari rentang itu Pak? Contoh. Itu nanti yang terjadi biasanya. Itu nanti putih terus nggak akan jadi coklat sampelnya seperti itu. Nggak akan terbentuk endapan merah bata sampai terakhir putih. Seharusnya pH-nya itu sudah di-adjust sama laborannya seharusnya. Tapi makanya kalian cek lagi nanti pH-nya berapa. Ya, seharusnya sudah di-adjust. Makanya kalian cek lagi pH-nya nanti berapa. Seharusnya di dalam range 7 sampai 10 itu sudah. Ya, 6,5 sampai 10 lah. 6 sampai 10 nggak apa-apa. Pokoknya mendekati netral sampai dengan basa. Jangan di 4 3 gitu, jangan. 6 sampai 10 itu sudah oke. Tapi kita nggak tahu ya, siapa tahu terjadi hal yang aneh gitu. Ya makanya kalian cek dulu pH-nya dengan indikator universal. Jadi ambil pinset ya, indikator universal itu masukkan ke mana itu? Ke dalam titran kalian, ke dalam Erlenmeyer kalian. Jangan sampai kecemplung ya apa indikator itu universalnya. Ada lagi? Udah, Gosan? Sudah Pak, aman. Terima kasih Pak. Iya. Jadi kalian di sini untuk argentometri ini yang jadi penentu kalian bagus atau tidak hasilnya adalah seberapa teliti kalian untuk melihat endapan coklat dengan cara Moore atau kalian seberapa teliti kalian untuk melihat perubahan warna dari putih menjadi merah rosa muda gitu. Itu kunci dari keberhasilan praktikum argentometri ini. Nah, saya kasih gambaran aja ya. Ketika titran kalian itu kelebihan 0,05 ya atau satu tetes kalian kelebihan titran kalian ketika endpoint itu biasanya akan menaikkan teoritis ya menaikkan persen kesalahan sebanyak 1% teoritis 1 sampai 1,5% teoritis jika titran kalian meleset satu tetes saja dari harga benar 1 sampai 1,5% itu hitungan kasarnya segitu makanya karena ya masih ada latihannya untuk asam basa, perhatikan untuk yang lain-lain, titrasi argentometri, kompleksometri, karena tingkat kesulitan titrasi-titrasi tersebut itu lebih sulit daripada asam basa. Itulah kenapa kalian diberikan asam basa terlebih dahulu sebelum yang lain. Ya, ada yang lain? Kalau nggak ada, monggo Bu Febri, apakah sudah in? Ya, sudah Pak Faris. Monggo dilanjutkan. Saya Ya, terima ya, kasih.